Sekarang kita berada di makam Sunan Bejagung Lor di Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Menurut sejarah, Sunan Bejagung Lor ini adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro yang terkenal itu. Nama lain dari Sunan Bejagung Lor ini adalah Syekh Abdullah Asari. Beliau di sini diberikan tanah perdikan oleh Nata Majapahit pada saat itu bertepatan masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dikarenakan kedekatan Sunan Bejagung Lor dengan Bupati ke-6 Tuban, Raden Arya Dikoro, maka proses penyebaran agama Islam di Tuban berjalan dengan harmonis. Secara arsitektural, situs ini mengadopsi arsitektur Jawa kuno. Umumnya memang makam-makam pembesar dibangun sedemikian mewahnya dengan mengikuti tata kelola ruang arsitektur Jawa kuno. Situs Sunan Bejagung Lor dapat kita lihat pada bagian depan adalah gapura Paduraksa atau Kauri Agung yang bertanggal yang bertahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Tanggal ini merupakan tanggal dibugarnya, bukan tanggal dibangunnya. Jadi pada saat itu, pada masa pemerintahan Bupati Citrosoman pernah memugar ulang gapura Sunan Bejagung Lor. Terus kemudian di dalam masjid juga ada kemudian satu lagi gapura sebelum masuk ke makam utama, yaitu di gapura Angkul-Angkul, di mana gapura Angkul-Angkul ini pada sistem konsep arsitektur Jawa kuno adalah sebagai pemisah antara ruang mandala luar dan mandala tengah. Kemudian setelah masuk gapura Angkul-Angkul, di depannya ada aling-aling yang berfungsi sebagai penghalang agar tidak langsung masuk menuju area makam utama, tetapi dibelokkan. Di depan saya ini adalah aling-aling yang berfungsi sebagai pembatas saat kita masuk melalui pintu Angkul-Angkul. Kemudian kita akan masuk ke kompleks inti makam sebenarnya ini, yaitu ditandai dengan adanya angkul-angkul yang merupakan pemisah antara zona luar dan zona madya. Angkul-angkul yang pertama ini dilengkapi dengan aling-aling yang merupakan penghalang dari pintu masuk angkul-angkul agar pengunjung tidak langsung masuk ke area makam utama dan dibelokkan terlebih dahulu. Hal ini menurut kepercayaan dipercaya dengan adanya aling-aling ini adalah untuk menolak mara bahaya atau petaka yang akan masuk ke dalam kompleks. Angkul-angkul dan aling-aling ini merupakan ciri khas dari arsitektur Jawa kuno yang biasa diterapkan di bangunan-bangunan penting seperti masjid ataupun tempat keagamaan. Sayangnya pada masyarakat Jawa sekarang
arsitektur Jawa kuno yang memiliki konsep yang adiluhung ini sangat jarang sekali dilestarikan. Kemudian setelah angkul-angkul dan aling-aling pertama ini, di kanan kirinya adalah dua bangunan yang disebut sebagai bale-bale. Bale-bale ini berfungsi sebagai tempat berkumpul ataupun untuk mengadakan pertemuan. Bale-bale ini berbentuk meru dengan fondasi persegi yang ditopang dengan tiang-tiang dengan 4 tiang utama dan beberapa tiang pendukung. Kemudian setelah kita melewati dua bale-bale yang berada di sebelah utara selatan jalan, kita masuk lagi ke angkul-angkul dan masuk lagi ke area taman utama dari kompleks makam Sunan Jagunglor. Kemudian setelah masuk area taman utama, kita akan masuk ke kompleks Sunan Jagunglor dengan terlebih dahulu kita melewati gapura dengan atap yang rendah. Sebenarnya gapura ini adalah ciri khas dari arsitektur era Mataram Islam, di mana fungsinya sebenarnya adalah kenapa dibangun dengan atap yang rendah, bertujuan untuk agar supaya pengunjung itu masuk dengan tunduk atau bisa diartikan masuk dengan hormat kepada yang dimakamkan. Jadi istilahnya secara tidak langsung memberikan penghormatan. Kemudian masuk lagi ke area makam utama, kita akan menemukan lagi suatu gapura kayu atau biasa disebut dengan gebyok. Gebyok ini sangat istimewa karena gebyok ini berlanggamkan ukiran Majapahitan. Perkiraan dibuatnya adalah sekitaran tahun 1700-an, dikarenakan di dalam gebyok, di belakang gebyok kayu yang berlanggamkan Majapahit ini dituliskan aksara Jawa Baru yang umum dan populer digunakan pada abad ke-18. Dan motif dari dan bentuk dari gebyok kayu ini mirip seperti sayap yang terbentang. Hal ini secara ikonografis berarti yang berada setelah gebyok ini adalah orang yang terbebas dari keterikatan terhadap dunia. Di situs Sunan Jagunglor ini juga ditemukan banyak sekali bentukan bata kuno yang memiliki ciri-ciri bata kuno era Majapahitan. Bata kuno ini kemungkinan merupakan sisa dari pagar pembatas kompleks makam ataupun sisa bangunan-bangunan yang dulu ada di makam Sunan Jagunglor. Seperti bangunan Majapahit pada umumnya, bata kuno ini ditemukan tersusun tanpa adanya perekat, dan pada saat itu memang umum digunakan teknik bata gosok untuk membuat suatu bangunan. Di sisi selatan makam Sunan Jagunglor terdapat sumur tua yang oleh warga sekitar disebut sumur giling, karena memang untuk mengambil air menggunakan semacam katrol besar yang di kayu, sehingga
menyerupai suatu gilingan. Dan dan struktur bata dan batu kapur yang menyusun sumur ini adalah struktur bata kuno. Jadi diperkirakan memang sumur ini dibangun bersamaan dengan kompleks makam Sunan Jatinangor.